Hai, perkenalkan nama saya Claudia. Saat ini saya akan membahas sengketa perjanjian tapal batas kontinental antara Indonesia dan Malaysia. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Dan perjanjian tapal batas kontinental antara Indonesia dan Malaysia diawali pada tahun 1967, di mana pertama kali dilakukannya pertemuan teknis untuk pertama kali mengenai hukum laut antara Indonesia dengan Malaysia. Lalu pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia yang disebut dengan Perjanjian Tapal Batas Kontinental antara Indonesia dan Malaysia. Lalu kedua negara bersama-sama meratifikasi perjanjian tersebut. Indonesia sendiri meratifikasi perjanjian tersebut dalam Kepres nomor 89 tahun 1969. Nah, isi perjanjian tersebut adalah penetapan 25 titik yang terdiri dari 10 titik koordinat di Selat Malaka dan 15 titik koordinat di perairan Laut Cina Selatan. Setelah ditetapkannya perjanjian tersebut, secara sepihak Malaysia membuat peta baru yang memasukkan Pulau Sipadan, Ligitan, dan Batu Putih atau Pedra Blanca, yang akhirnya tidak diakui oleh Indonesia dan Singapura. Namun, sengketa tersebut diselesaikan dengan ditandatangani persetujuan baru yang disebut Persetujuan Tapal Batas Laut Indonesia dan Malaysia pada 17 Maret 1970. Akan tetapi, Malaysia tetap saja membuat peta baru, secara sepihak tentunya, tentang tapal batas kontinental dan maritim, dengan membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya, yaitu dengan memajukan koordinat 4 derajat 10 derajat arah utara melewati Pulau Sebatik. Permasalahan yang menjadi puncak sengketa panjang perbatasan Indonesia-Malaysia adalah setelah Malaysia melalui perusahaan minyaknya Petronas memberikan hak eksplorasi kepada perusahaan Shell untuk melakukan eksplorasi di wilayah perairan laut di sebelah timur Kalimantan Timur yang diberi nama Blok ND 6 dalam kurung Y dan ND 7 dalam kurung Z. Terbelakang tersebut dapat dilihat terdapat dua negara yang bersengketa. Yang pertama, Indonesia. Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, teman-teman. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia loh, yang terdiri dari 17.000 sekian pulau. Nah, lalu yang kedua adalah Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 3.209.847 km persegi dan tentunya merupakan salah satu negara yang berbatasan dengan Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia dan Malaysia juga meratifikasi UNCLOS loh. Artinya, dalam menyatakan hak atas tapal batas kontinen pun harus mengacu kepada UNCLOS. Sehingga pada saat ini, saya melihat proses penyelesaian sengketa menurut UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea. Menurut UNCLOS, proses penentuan garis batas landas kontinen mengacu pada pasal 83 ayat 1 UNCLOS yang mensyaratkan dicapainya solusi yang adil atau equitable solution yang bertujuan untuk mencapai solusi yang adil. Maka kedua negara dituntut untuk berkreativitas sehingga diperlukan tim negosiasi yang berkapasitas memadai. Secara de jure dan de facto, kasus ini begitu sulit untuk dicarikan penyelesaiannya. Hal ini disebabkan begitu rumitnya konfigurasi geografis dari wilayah tersebut. Artinya, setidaknya untuk sekarang ini sangat sulit untuk membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian, baik milik Indonesia maupun Malaysia. Ada metode yang dianggap efektif untuk menyelesaikan sengketa ini. Yang pertama dengan cara adanya zona pembangunan bersama atau Joint Development Zone, yang kedua prinsip yang adil atau Equitable Principles, dan yang ketiga berdasarkan semangat ASEAN. Teman-teman, dapat disimpulkan bahwa terikatnya Indonesia dan Malaysia dalam perjanjian tapal batas kontinental dapat menimbulkan dampak hukum yang berupa hak dan kewajiban bagi kedua negara, yang mana telah dijelaskan tadi bahwa pihak Malaysia tidak melaksanakan kewajibannya maupun menaati perjanjian tersebut. Menyelesaikan suatu sengketa yang apabila terjadi tumpang tindih klaim maritim seperti ini
antara Indonesia dan Malaysia diperlukan adanya delegitimasi batas maritim yang melibatkan negara-negara terkait, baik melalui negosiasi maupun melalui pihak ketiga seperti International Court of Justice atau ICJ, di mana menurut UNCLOS proses penentuan perbatasan landas kontinen mengacu pada pasal 83 ayat 1 UNCLOS yang mensyaratkan dicapainya solusi yang adil atau equitable solution. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kedua negara dituntut untuk berkreativitas sehingga diperlukan tim negosiasi yang berkapasitas memadai. Sekian video dari saya, berikut saya lampirkan referensi-referensi yang saya ambil untuk video ini. Terima kasih ya teman-teman, bye!